masih konsisten dengan seluruh niat baik yang ada. Pikiran-pikiran kami yang ada. Insya Allah kita akan atasin permasalahan itu. Saya yakin melihat cahaya terang di depan. Kawan semakin banyak, musuh semakin sedikit. Partai-partai penyokong atau pengusung yang mendatangi kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang gitu. Sementara itu, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan justru heran dengan dugaan adanya upaya menjegal dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal sejumlah lembaga survei justru menempatkan dirinya di posisi nomor 3 dalam survei calon presiden. Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Pengamat politik Henry Satrio menyebut swing voters menjadi alasan adanya upaya menjegal langkah Anies Baswedan menuju kontestasi pemilihan presiden. Henry menyebut dari hasil survei, swing voters dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tergolong tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa direbut oleh Anies. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Sejumlah lembaga survei selama ini memang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang cukup tinggi, namun masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Namun posisi Ganjar dan Prabowo saling susul, sementara elektabilitas Anies cenderung stabil, yang menunjukkan adanya pemilih loyal. Lembaga survei Poltreking bahkan mencatat jumlah swing voters dalam pemilu 2024 kali ini cukup besar, yakni 66,7%. Untuk mengejar swing voters tersebut, ketiga bakal capres unggulan pun terjun langsung melakukan safari politik. Tidak hanya menemui warga, tetapi juga menemui sejumlah tokoh. Akankah strategi ini berhasil merebut 66% suara swing voters tersebut? Taktik apa lagi yang akan dimainkan? Negara mengatur siapa saja. Siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan. Dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini.